Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersy Beno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat datang di channel Hersy Beno Point. Hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, dua orang penentang ijazah Jokowi, atau dua orang yang selalu mempersoalkan keaslian ijazah Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifah ditangkap oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Kabar penangkapan dua orang itu dikonfirmasi oleh masing-masing pengacaranya, yakni pengacara dari Roy Suryo, Petrus Celestianus, menyatakan dia pada pukul 7 tadi, Roy Suryo itu ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya dan ditahan di Polda. Kabar itu diperoleh dari istri Roy Suryo. Sementara pengacara Dr. Tifa, Yanuar Aziz, mengaku bahwa kliennya itu ditangkap di apartemennya, ini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 6.45, berarti lebih pagi. Dan dia mendapat kabar itu langsung dari Dr. Tifa. Dr. Tifa sendiri sudah berada di Polda Metro Jaya, dan menurut Januar Aziz dia terlihat sedang berada di salah satu ruangan. Dia mendapat kiriman gambarnya sedang berada di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, karena dia sebenarnya jadwalnya tengah mengikuti ujian untuk S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penangkapan dua orang tokoh utama dalam soal ijazah Jokowi, dugaan ijazah Jokowi ini tentu saja sangat mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga sejak lama, karena memang terlihat sangat tarik menarik kekuatan politik ada di balik kasus ijazah Jokowi ini. Tetapi sinyalnya sebenarnya sudah disampaikan oleh pengacara Jokowi, yakni Yahya Hasibuan, dan juga dari Polda Metro Jaya, karena Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, pada pekan lalu dia mengaku dia mendapat kabar dari kejaksaan bahwa berkas perkara kedua orang itu sudah P21, artinya lengkap dan itu siap dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi apakah kabar itu valid atau tidaknya, kita sampai sejauh ini belum mendengar informasi resmi dari kejaksaan. Nah, soal ini memang menjadi, saya sebut tadi, mengapa kemudian ini ada latar belakang tarik-menarik kepentingan politiknya itu sangat kuat, karena prosesnya sangat panjang, dan kita tahu pada awalnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya itu ada 8 orang. Bahkan sebelumnya jumlahnya jauh lebih banyak lagi, sampai 12 orang pada waktu itu. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Tapi belakangan kemudian ternyata Polda Metro Jaya mengumumkan 8 orang nama sebagai tersangka yang terdiri dari dua klaster. Klaster pertama yakni klaster TPUA, yang pada waktu itu di situ ada 5 orang, yakni Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Sementara klaster kedua itu terdiri dari 3 orang akademisi, yakni Dr. Roy Suryo, Dr. Tifat, dan eh, Rismon Hasiholan Sianipar. Ini kita menggunakan namanya, jangan menggunakan dokter lagi ya, karena belakangan kan muncul kabar bahwa sebenarnya Rismon itu belum menjadi seorang dokter gitu ya. Dan seperti kita ketahui kan, dari dua klaster itu, klaster yang pertama TPUA itu kan kemudian tersisa tinggal 3 orang saja, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan proses restoratif justice dengan Joko Widodo. Dan setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, kemudian dari klaster 2, yakni klaster trio RRT begitu disebutnya, ya, ini Rismon Hasiholan Sianipar kemudian menyusul untuk mengajukan restoratif justice, sehingga status tersangka ketiga orang itu digugurkan atau dibatalkan. Tinggal sekarang berarti tersisa 5 orang, yakni klaster pertama, klaster TPUA, terdiri dari Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi, dan kemudian klaster kedua, yakni yang tersisa tinggal Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang
memang cukup mengejutkan itu pemeriksaan dari proses pemeriksaannya ya, karena awalnya pada waktu itu kepolisian itu sudah melimpahkan perkaranya ke kejaksaan, dan tapi kemudian kejaksaan itu mengembalikan ini, mengembalikan atau istilahnya P19 belum lengkap, dan itu harusnya dalam waktu 2 pekan harusnya sudah dikembalikan oleh Polda Metro Jaya ke kejaksaan, tetapi prosesnya kemudian berlarut. Bahkan ini sudah berbulan-bulan kemudian baru dilengkapi, dan kemudian sekitar berarti tanggal 2 ya, berarti 2 pekan yang lalu gitu, kalau tidak salah Kombes Iman Imanuddin ini menyatakan bahwa mereka sudah mendapat kabar P21. Tetapi toh kemudian juga tidak ada kelanjutan dari kasus ini, baru kemudian sekarang ini kita mendapat kabar bahwa keduanya ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sementara proses untuk TPUA itu memang lebih lambat dibandingkan dengan proses trio RRT yang sekarang tinggal duo orang, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Memang jadi pertanyaan menarik, mengapa tiba-tiba sekarang Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditangkap gitu. Karena situasinya, situasi politik di dalam negeri kan sebenarnya sekarang ini proses penangkapannya kalau dari sisi timing pemerintah ini pasti nggak tepat, karena kita bisa memastikan penangkapan ini akan menimbulkan gejolak tersendiri, gejolak politik, dan hal yang semacam ini tentu tidak diinginkan oleh pemerintahnya Prabowo yang sekarang sedang fokus menghadapi persoalan krisis ekonomi. Jadi jangan sampai kemudian muncul gejolak-gejolak yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi kita tahu belakangan ini kan gerakan mahasiswa semakin mengeras, terjadi aksi di berbagai daerah secara merata, dan kemudian yang cukup mengejutkan kemarin terjadi aksi pembubaran dialog yang dilakukan oleh 3 orang pejabat tinggi di Universitas Gajah Mada. Jadi dan kita tahu bahwa kemudian pemerintah sendiri juga tidak bereaksi secara keras terhadap peristiwa ini. Hanya saja kita tahu kemudian ada sekelompok, kita tidak tahu tepatnya apakah dia memang betul pendukung pemerintah atau sebenarnya kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi dan kemudian membuat BEM tandingan dan sebagainya gitu. Bahkan kemudian ada Ormas Termul yang ketuanya itu adalah Firdaus Oyibowo, itu kan kemudian melaporkan mantan ketua BEM UGM Tio Arianto, dan juga belakangan ada sekelompok orang yang mengaku sebagai garda Prabowo juga melaporkan Tio Arianto ke Barreskrim Mabes Polri. Jadi situasinya sebenarnya sekarang ini relatif, meskipun terjadi berbagai aksi unjuk rasa, pemerintah bisa mengendalikannya dan pemerintah juga bisa menahan diri. Tetapi dengan munculnya kasus Roy Suryo ini, ya kita bisa memprediksi akan terjadi ketegangan politik baru. Karena bagaimanapun juga soal ijazah Jokowi ini salah satu agenda yang sebenarnya belakangan ini itu sudah, kalau dari sisi isu mulai ketimpa dengan isu-isu yang lain, mulai isu dari pelemahan ekonomi kita berupa dolar yang melemah terhadap rupiah yang melemah terhadap dolar, kenaikan harga BBM, dan juga naiknya harga-harga BBM non subsidi. Kalau tadi kenaikan harga BBM itu harga minyak dunia yang saya maksud. Nah, tapi di dalam negeri kan kemudian diikuti oleh kenaikan harga BBM non subsidi, dan yang terbaru itu adalah kenaikan Pertamax yang sudah berbulan-bulan juga coba ditahan oleh pemerintah. Nah, ini kan situasinya sebenarnya pemerintah ingin agar tetap kondusif dalam situasi semacam ini, dan dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, jelas ini akan membuat tensi politik itu menjadi panas kembali. Tetapi kalau dari sisi Joko Widodo kita bisa melihatnya, tampaknya memang langkah semacam ini diperlukan. Kenapa? Karena Jokowi ini kan seperti dikatakan oleh pengurus PSI akan segera mengenakan jaket PSI dan dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Di luar itu juga dia merencanakan untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah yang dimulai dari Lampung, kemudian ke Jawa Barat dan NTT. Nah, kunjungan ini kelihatannya akan mendapat ganjalan yang cukup berat. Satu, situasi masyarakat sendiri juga sekarang di berbagai daerah menghadapi gejolak ekonomi. Tentu bagi mereka soal Jokowi ini menjadi tidak terlalu relevan lagi ketika situasi kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya berkunjung beberapa daerah untuk bertemu dengan para pendukungnya, dia akan kesulitan juga untuk
menjawab beberapa pertanyaan tentang ekonomi yang sekarang memburuk dan tentu saja apa yang akan dia lakukan. Tetapi yang juga cukup serius kan kita menyimak beberapa pernyataan dari elit politik di PDIP yang mempersilahkan Jokowi untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah itu, tapi dengan dia harus juga berani menunjukkan ijazahnya. Ya, itu misalnya kita mendengar pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, kemudian khusus untuk NTT ada Andreas Hugo Parera, ini adalah Ketua DPP yang berasal dari NTT. Dia juga menyatakan bahwa silakan Pak Jokowi datang ke NTT, tapi dia harus berani menunjukkan ijazahnya kepada rakyat, pada publik. Gitu. Jadi memang ini terlihat sekali PDIP sekarang sudah mulai meningkatkan tekanannya terhadap Jokowi dengan menggunakan isu ijazah yang selama ini sebenarnya tidak pernah disentuh oleh PDIP. Dan kita tahu isu ijazah ini adalah soal yang sangat sensitif bagi Joko Widodo, dan itu terlihat dari setidaknya kemarin ketika Pak Yusuf Kala dia meminta agar Jokowi itu juga segera menunjukkan ijazahnya, kan kemudian reaksi dari para pendukung Jokowi itu sangat keras yang kemudian menimbulkan kehebohan di internal PSI sendiri, karena dampak serangan terhadap Pak Yusuf Kala oleh para kader PSI itu kemudian menimbulkan konflik internal di tubuh PSI, apalagi kemudian ada dua orang aktivis dan juga pengurus senior PSI yang dilaporkan ke polisi, yakni Grace Natali dan Ade Armando. Dan Ade Armando kan kemudian dia dipaksa, kata pengakuan dia dipaksa mengundurkan diri, sementara Grace Natali yang tadinya ini adalah wajah utama dari PSI dan belakangan mulai tergeser dengan munculnya wajah-wajah baru, kan dia juga dinyatakan oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali bahwa PSI tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Nah, soal ini yang saya kira kemudian menimbulkan persoalan serius, ada konflik secara internal, banyak ketidakpuasan di kalangan pendiri dan tokoh lama PSI dengan munculnya orang-orang baru. Sementara di satu sisi Pak Jokowi tampaknya berharap dengan munculnya orang-orang baru, terutama dari Nasdem seperti Ahmad Ali dan kemudian Rusdi Mase dari Sulawesi Selatan, itu kan bisa rebranding PSI. Tapi karena gara-gara serangan dari kader-kader PSI kepada Pak Yusuf Kala itu menjadi berantakan. Nah, terpaksa membuat Pak Jokowi itu harus turun tangan sendiri untuk langsung didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina PSI yang selama ini coba disembunyikan gitu, walaupun semua orang sudah bisa menduganya. Dan juga rencana safari dari Pak Jokowi, karena itu langkah dari Polda Metro Jaya menangkap Dr. Tifa dan Roy Suryo, saya kira ada kaitannya untuk mengamankan safari dari Jokowi ke berbagai daerah. Karena selama dua orang ini yang paling di garda terdepan mempersoalkan ijazah Jokowi ini tidak ditangkap, kan akan ada muncul persepsi dari publik ya bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu, sehingga polisi juga tidak berani bertindak. Kita melihat memang ada kegamangan di kalangan aparat penyidik ini ya berkaitan dengan ijazah Joko Widodo itu. Di satu sisi kita tahu bahwa pengaruh Joko Widodo di masa lalu, ya kita mesti menyebutnya begitu ya, di kepolisian itu sangat kuat karena berkaitan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo kan memang dikenal sebagai orang dekat dari Joko Widodo. Dia disebut sebagai geng Solo. Nah, tetapi kan dengan situasi seperti yang kita lihat, bagaimana tarik-menarik bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak segera ditangkap dan ditahan, itu kan menunjukkan bahwa ada perubahan konstelasi dalam posisi Joko Widodo itu di institusi kepolisian. Karena bagaimanapun juga sekarang presidennya adalah Prabowo Subianto. Dari sisi pemerintahan Prabowo, kalau kemudian ada langkah menangkap dan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini tidak akan menguntungkan. Nah, jadi pertanyaan, kalau sekarang kemudian polisi akhirnya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah ini berarti lobby-lobby kekuasaan dari Jokowi itu masih sangat kuat di kepolisian, sehingga setelah tarik-menarik sekian lama akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap juga. Ya, ini yang saya kira penting untuk terus kita cermati, tapi juga sekaligus ini akan menjadi beban dari pemerintahnya Prabowo, karena dengan begitu menunjukkan bahwa ya pengaruh Joko Widodo itu masih sangat kuat di pemerintahan Prabowo. Ini yang harus dicermati oleh
pemerintah dan harus secara tepat ini meresponnya, karena saya bisa menduga bahwa ini akan muncul pertanyaan dari publik terhadap langkah dari kepolisian ini, dan yang akan disalahkan adalah pemerintahnya Prabowo. Jadi mesti siap-siap ini juru bicara pemerintahan Prabowo untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa itu akhirnya ditangkap dan ditahan oleh polisi, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Jadi saya kira kita mesti melihatnya dari sisi itu, dari sisi peta tarik-menarik kekuasaan, elit politik, dan juga perkubuan ini di pemerintahan, dan bayang-bayang kekuasaan dari Joko Widodo. Sekali lagi, karena soal ijazah ini tampaknya menjadi soal yang big tabu buat Jokowi, menjadi tabu besar untuk diutik-utik, dan dia sendiri posisinya cukup jelas sampai sekarang tidak pernah mau atau bersedia menunjukkan ijazahnya, bahkan termasuk di pengadilan. Padahal kan dia berkali-kali menyatakan kalau diminta oleh majelis hakim untuk menunjukkan ijazahnya itu di pengadilan, dia akan menunjukkannya, bukan hanya ijazah sarjana kehutanan dari UGM, termasuk seluruh ijazahnya dari SD, SMP sampai sarjana itu akan dia bawa dan tunjukkan. Tetapi kan kita tahu dalam berbagai proses pengadilan, Pak Jokowi maupun pengacaranya selalu menolak untuk itu. Dan sejauh ini posisi Jokowi itu selalu diuntungkan oleh pengadilan, karena dalam beberapa kasus, banyak kasus-kasus yang kemudian ditolak oleh pengadilan dengan alasan kompetensi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang kemudian kasusnya diterima di pengadilan, terutama dalam citizen lawsuit di Solo misalnya, tetapi kemudian juga berakhir juga dimenangkan oleh Joko Widodo, dan dia tidak harus menunjukkan ijazahnya. Dari sini saja kita tahu bahwa ini soal yang sensitif, soal ijazah ini bagi Joko Widodo. Jadi dia ingin tentu saja ketika dia turun ke berbagai daerah melakukan konsolidasi PSI, dia tidak terganggu lagi dengan isu ijazah itu. Bayangkan kalau kemudian dalam sebuah forum pertemuan gitu, kemudian ada tiba-tiba yang bertanya soal ijazah Jokowi. Yang begini-begini ini kan harus diantisipasi oleh Joko Widodo. Jadi dengan ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa, setidak-tidaknya Jokowi maupun kubu Jokowi bisa bernapas lega, karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu terbukti melanggar hukum. Kenapa? Karena mereka kemudian sekarang sudah ditahan. Tapi sekarang ini meskipun sudah ditahan oleh kejaksaan, tapi bahkan pengacara bisa mengajukan mereka untuk tidak ditahan dengan berbagai alasan, termasuk misalnya Dr. Tifa sekarang yang sedang menjalani ujian doktor di Fakultas Kedokteran UI. Sekali lagi ini sangat menarik, jangan dilihat bahwa ini hanya proses hukum biasa, tetapi ini adalah proses hukum yang latar belakang politiknya sangat kental, dan juga tarik-menarik kekuasaan dan polarisasi bagaimana antara pemerintah dan mantan pendahulunya, yang sebenarnya sejak awal Pak Prabowo menyatakan bahwa dia adalah melanjutkan dari pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi tanda-tandanya kan kita melihat bahwa keduanya sekarang sudah mulai bersimpang jalan, dan saya kira publik semua memahami memang meskipun keduanya sekarang itu dalam satu kubu, mereka itu tidur bersama di dalam pemerintahan, tapi seperti saya sering meminjam judul sebuah film ini yang kita sebut sebagai sleeping with the enemy ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo dengan Gibran itu walaupun mereka dalam berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden, tetapi sebenarnya diam-diam mereka ini juga sedang mempersiapkan rivalitas baru pada Pilpres 2029 nanti. Dan dalam konteks inilah konsolidasi PSI yang dilakukan oleh Jokowi itu dia berharap bisa mulus, karena kita bisa menyatakan hampir bisa dipastikan rasanya tidak mungkin Prabowo akan berpasangan kembali dengan Gibran Rakabuming Raka, karena posisinya jelas berbeda ketika Jokowi masih menjadi presiden pada waktu itu, terutama dari kalangan partai politik. Kalau Pak Prabowo katakanlah masih mau berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, partai-partai politik pasti juga tidak akan bersedia untuk mendukung itu. Atau kalau katakanlah partai-partai bersedia, tapi opini publik itu kan juga sangat berat terhadap Gibran dan Joko Widodo. Jadi karena itu kalau Pak Jokowi masih terus ingin melanggengkan dinastinya, dinasti kekuasaannya melalui Gibran Rakabuming Raka, maka pilihannya tidak ada lain kecuali dia harus membesarkan PSI
sebagai partai politik yang bisa digunakan untuk Pilpres tahun 2029 nanti. Tetapi isu ijazah itu yang menjadi ganjalan utama dari Joko Widodo. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.